silakan duduk, saya persilakan Ibu Lina. Beri tepuk tangan untuk yang lain. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Tadinya saya pikir nanti aja lah, minggu nanti atau apa gitu ya, jangan minggu ini gitu. Soalnya minggu ini kebetulan saya baru pindahan kerja baru ini, jadi belum banyak konsentrasi nulis sama baca-baca gitu. Tapi di situ satu hal lagi saya pikir lagi, apalagi kesempatan yang Tuhan kasih gitu ya. Setiap waktu, setiap momen kadang-kadang kan berbeda. Mungkin nanti saya masih di sini atau pindah lagi di mana gitu kan. Jadi mungkin agak beda. Ya udah. Terus saya juga doa, Tuhan mau bawain apa? Karena catatan-catatan memang ada, tapi kan cuma catatan aja gitu, nggak ada berperikop gitu ya. Tadinya saya mau bawain yang lain, tapi tiba-tiba dalam doa ini Tuhan ingatkan tentang tokoh dari si Yakub ini, kisah Yakub. Mungkin kita sudah tahu ya bahwa kisah Yakub itu, bahwa Yakub itu bagaimana kehidupannya dia di dalam hidupnya kita sudah ada mungkin sedikit ini juga. Tapi kita mau belajar dari proses-proses yang dilalui oleh Yakub di dalam setiap kehidupannya. Ya, oke, saya juga baru belajar pakai ini. Oke, ternyata berjalan dengan baik, puji Tuhan. Ya, jadi di Kejadian 25 ini, ketika mamanya yaitu si Ribka itu mengandung, tadinya mamanya ini kan mandul, tapi Ishak berdoa bahwa akhirnya dia hamil. Tapi ketika hamil itu mengalami kesulitan, sampai dia berdoa. Ini doanya Ribka kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 25 ayat 23 di sini Tuhan katakan bahwa ada dua bangsa dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25 ayat 23. Jadi sebelumnya kalau kita lihat kok si Yakub ini ternyata sudah dinubuatkan dari sejak kandungan bahwa dia itu akan jadi lebih kuat dari pokoknya dia titi, dia kan kembar, jadi adik gitu. Tapi dia akan lebih kuat dari anak yang muda, akan menjadi lebih kuat daripada anak yang lebih tua. Jadi ketika cerita hak kesulungan, cerita dia menjual hak sulungan, itu memang udah ada istilahnya step-stepnya gitu. Jadi dari kandungan pun dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi leader dari keluarganya, ya. Nah, di sini yang saya mau bahas bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan yang sering kita alami, saya mau membagi ada dua kelompok, ya. Jadi ada satu kelompok yang orang-orang yang pernah mengalami, dan ada orang-orang yang tidak pernah mengalami. Contohnya mengalami apa? Kalau dalam perikop Yakub ini, dia itu orang-orang yang mengalami satu hal menipu. Kita lihat bahwa nama Yakub itu memang kadang-kadang orang bilang itu menipu gitu. Tapi di sini kita mau belajar proses bagaimana ketika dia menipu kepada ayahnya sendiri. Dari perikop yang paling kecil dulu. Ketika dia di sini kita lihat ketika si Ishak sudah tua, dia mau melepaskan blessing, kasih berkat kepada anaknya. Tapi karena anaknya yang sulung itu bukan Yakub, jadi dia nggak bilang sama Yakub, tapi dia bilang sama anaknya tua untuk cari binatang buruan, masakan yang enak untuk dia, dan beri masakan itu kepada Ishak. Ya, di sini Yakub datang kepada ayahnya, menyaru, dia pakai pakaian kakaknya, dia menyaru, dan dia juga memasak masakan yang enak. Dia datang kepada ayahnya. Jadi di sini dia menipu. Jadi ketika Yakub tanya, ketika Ishak tanya kepada Yakub, siapakah kamu kalau sebelumnya ya?
Yakub kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Kalau aku lakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah dari buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Jadi di sini dia mengaku sebagai Esau. Dia menipu papanya untuk mendapat berkat yang akan dijadikan Ishak kepada Esau. Di sini kita lihat lagi. Nah, ini yang kedua lagi. Ishak masih ragu-ragu bahwa ini benar gak Esau atau Yakub, karena dari suaranya dia sebenarnya udah agak mengenali bahwa itu bukan suara Esau ya. Jadi Ishak tidak mengenal dia. Terus dia suruh datang mendekat karena Yakub itu udah prepare sebelumnya, dia udah memang tujuannya mau menipu, mau mendapatkan berkat itu. Dia pakai baju yang berbulu ya, seperti Esau, karena kita tahu bahwa Esau itu orangnya badannya berbulu, sedangkan Yakub itu tidak berbulu. Jadi di sini ketika Ishak meraba dia mendapati bahwa tangannya itu berbulu seperti Esau. Jadi Ishak tidak mengenali Yakub sebagai yang mengaku sebagai Esau. Tapi dia masih bertanya lagi, benarkah engkau ini anakku Esau? Yakub menjawab, iya. Jadi di sini dia menipu ayahnya 2 kali untuk meyakinkan bahwa memang dia adalah Esau, untuk mencapai tujuan dia itu bahwa dia itu mau mendapatkan berkat dari bapaknya itu. Nah, di sini kita lihat bahwa proses setelah itu Yakub, Esau tahu, kita ceritanya ya, bahwa Esau tahu bahwa berkatnya untuk dia itu sudah diambil sama adiknya sendiri. Dia marah sekali sampai akhirnya Esau ini ingin membunuh Yakub. Nah, akhirnya si Yakub ini dalam singkat ceritanya, dia lari ke Paddan Aram. Bahwa dia Paddan Aram, dia lari ke tempat namanya punya pokok. Apa ya namanya? Jadi masih ada hubungan relatif, masih ada saudara. Ya kalau kita bilang itu cek ya, uncle, ya kan. Jadi di situ dia memang tujuannya bahwa dia bukannya mau ke situ bukan untuk berkunjung, tapi memang melarikan diri bahwa karena dia mempunyai salah kepada tokohnya. Dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan berkat yang seharusnya bukan miliknya, tapi dengan cara dia menipu itu sudah menjadi miliknya. Tapi di sini kita lihat proses dalam perjalanan Yakub, dia menipu seperti itu. Kita juga kadang-kadang di dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa contoh dari Yakub ini, di dalam proses-proses yang dia lalui, dia itu masuk dalam kelompok yang kedua, orang yang pernah melakukan, ya. Jadi orang yang pernah melakukan apa? Mungkin dia di sini kita lihat melakukan menipu, ya. Jadi dalam prosesnya ini kita melihat selanjutnya bahwa di Paddan Aram kita lanjutkan ya. Di sini ketika di Paddan Aram itu dimulai dari prosesnya Tuhan ingin membentuk Yakub, ya. Di sini kita lihat bagaimana dia Yakub itu ketemu sama keluarga Laban, ketemu sama
Nah, oke. Nah, di sini kita lihat bahwa akhirnya si Yakub ini jatuh cinta dengan Nona Rachel yang cantik. Ya, dia jatuh cinta dengan Nona Rachel yang cantik. Dia melihat bahwa anak Yakub itu ada 2 kakak adik, tapi dia cinta kepada Nona Rachel, si adiknya ini. Jadi dia bilang waktu dia bekerja setelah 1 bulan di keluarga rumah Laban itu, dia bilang si Laban, masa sih kamu sebagai saudara nggak digaji? Jadi sekarang berapa kamu minta gaji untuk kamu bekerja antara saya? Jadi si Yakub udah ngincer duluan nih bahwa ada dia udah pengen si Nona Rachel ini, Nona cantik ini. Jadi dia bilang sama Laban ini, kalau gitu saya pengen Rachel menjadi istri saya, itulah upah saya. Oke, setuju deal, kata Laban. Akhirnya dia bekerja 7 tahun di situ. Tapi di sini kita lihat ya, dia karena saking cintanya, jadi dia 7 tahun itu kerjanya seolah-olah semangat gitu. Cuma dia rasakan beberapa hari aja gitu, ya kan. Orang kalau lagi jatuh cinta itu kayaknya mungkin ya pokoknya kerja pun kayaknya cepat gitu berlalunya, ya kan. Jadi ya mungkin yang udah pernah ngalamin jatuh cinta itu lagi semangat-semangatnya, jadi cepat gitu waktunya berlalu. Dan 7 tahun itu tidak terasa. Jadi karena upahnya itu dia tahu bahwa upahnya itu Rachel ini yang dia cintai akan menjadi miliknya. Nah di sini kita lihat bahwa setelah 7 tahun Yakub datang ke Laban, mana janjimu? Waktu itu kan kita udah sepakat bahwa kita ingin bahwa saya sebagai upahnya saya akan mendapatkan Rachel. Oke, kalau itu kita adakan pesta. Ya pesta mereka. Nah tapi setelah pesta besok paginya yang dia dapatin di samping tempat tidur dia itu Rachel atau siapa? Ya kita udah tahu ya bahwa dia ditipu di situ, ya. Jadi kita lihat bahwa si Laban ini menipu menantunya sendiri gitu. Jadi si Yakub itu mendapati bukannya si Rachel yang dia cintai, tapi kakaknya yang tidur sama dia. Waduh, udah kepala basah gitu ya kan. Jadi udah tidur sama kakaknya. Bagaimana lagi ya saya protes gitu, saya kembalikan. Tapi dia tetap protes sama Laban, ya, sama si Laban ini, Bapak Laban. Bapak Laban ini memang dipakai Tuhan dalam proses ya. Nah di sini dia bilang sama Bapak Laban, terus Bapak Laban jawab begini, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal kau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Boy. Jadi udah kerja 7 tahun, dapat si Lea ini kakaknya. Karena katanya tradisi di situ waktu itu nggak boleh kalau yang tua dulu, yang muda dulu menikah, baru kakaknya. Jadi meme ini cici dede ini nggak boleh kasih kawin dulu, jadi harus cici kecenya dulu yang nikah, baru adiknya. Itu tradisi gitu. Jadi ya si Yakub ya udahlah, tapi dia si Laban pintar. Kamu dikasih lagi anakku yang anak gadisku yang kedua, tapi kamu kerja lagi sama aku 7 tahun lagi. Jadi 7 tambah 7 14 tahun dia bekerja sama Bapak Laban. Jadi dapat 2 menang ini ya. Akhirnya disingkat cerita kita lihat bahwa dia bekerja lagi di situ. Jadi kita lihat ya, ketika dia menipu ayahnya menyambut sebagai Esau, dia juga menipu gitu. Nah itu dia dalam prosesnya, ketika dia lari di proses, Tuhan juga memproses hal yang sama yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita juga mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita mungkin kalau sekarang ini kita mengalami sesuatu mungkin mirip-mirip Yakub, kita ada sesuatu mungkin kita dulu pernah menipu, sekarang kita ditipu, mungkin kita harus kilas balik kehidupan kita di belakang, review lagi gitu. Jadi kita bukannya waduh ini mah musibah nih, waduh kenapa nih saya bisa begini begitu, apa saya berbuat dosa yang bagaimana gitu.
Tapi di sini kita melihat bahwa ketika si Yakub ini dia diproses di rumah Laban ini yang kita lihat bahwa baru 14 tahun ya. Tapi di sini ada berkat-berkat yang Tuhan berikan juga di dalam proses dia dibentuk sama Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana dia diberkati di tempat Laban juga. Dia punya istri, dia bisa melahirkan generasi-generasi anak-anak yang bisa melengkapi perbuatan Tuhan, bahwa akan pada Abraham bahwa akan keturunanmu itu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, itu tergenapi lewat Yakub ini ya. Jadi di sini banyak ada berkat, ada proses, tapi ada berkat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan si Yakub. Nah, kita juga belajar kalau Tuhan proses di dalam kehidupan kita juga belajar di situ untuk melalui proses itu. Kalau minggu lalu Pastor Iwan bilang dari step 1 terus si Yusuf nggak selalu naik, jadi turun. Tapi kita lihat juga kalau proses dari Yakub ini dia udah diberkati, berarti ya memang prosesnya naik. Tapi ketika dia lari ke padang Aram itu kayaknya turun. Tapi ternyata itu adalah lewat proses-proses yang Tuhan mau bentuk di dalam setiap kehidupan kita dan juga kehidupan Yakub di sini ya. Nah, kita lihat lagi di dalam proses ini ada berkat-berkat, di dalam Kejadian 31 ayat 10. Nah, di Kejadian 31 ayat 10 ini dia bermimpi ya kan, karena dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya ini, bapak Laban ini. Jadi ketika dia lagi menggembalakan, dia bermimpi ketika itu dia lihat kambing domba yang datang. Saya bacakan dulu ya, Kejadian 31 ayat 10. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang mendatangi kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Jadi dia menggembalakan kawanan kambing domba, ada yang belang-belang, bintik-bintik, ada yang ini juga. Terus ada yang putih, polos. Karena kalau ayahnya polos, pasti anaknya juga polos. Ayahnya putih, pasti anaknya putih. Tapi kalau ayahnya atau ibunya berbintik-bintik, pasti anaknya juga ada itu. Nah, di situ Yakub dapat visi dari Tuhan bahwa dia akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan kasih, karena dia bekerjanya sebagai gembala, otomatis dia akan mendapat hartanya dari penggembalaannya. Gak mungkin dia hanya gembalain kalau gak punya kawanan kambing domba. Akhirnya Tuhan kasih visi kepada dia bermimpi seperti itu. Jadi dia bilang ketika sebelumnya sama mertuanya ini bahwa dia mau upah dia itu. Upahnya apa ya, boleh berapa kamu mau minta? Oh tidak, saya mau minta domba-domba atau kambing yang berbintik-bintik berbelang-belang sesuai dengan mimpinya dia itu. Jadi di situ mimpinya itu menjadi berkatnya juga ya. Nah, kita lihat bahwa kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita ada orang-orang seperti Laban ini, Pak Laban, yang kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang membuat kita ini sebel gitu ya kan. Tapi memang Tuhan butuh orang yang bikin sebel, bikin ini untuk memproses kita gitu. Kalau segala sesuatunya berjalan biasa aja, mungkin di situ prosesnya nggak cepat terjadi. Gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa Bapak Laban ini menjadi suatu alat yang dipakai Tuhan untuk memproses Yakub, untuk memproses dia di dalam perbuatan penggenapan Tuhan yang akan terjadi kepada generasi keturunan dia. Jadi di sini kita lihat bahwa Laban itu walaupun menyebalkan, tapi ya memang udah orang yang Tuhan kirimkan untuk memproses Yakub gitu di sini. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa akhirnya setelah proses, setelah berkat, Tuhan lihat juga masih ada satu hal untuk melengkapi kehidupan Yakub itu naik untuk mencapai dari tujuan yang Tuhan inginkan. Jadi masih satu hal yang menggantung, dia belum dengan Esau berbaikan kembali gitu. Jadi dia masih ada satu ganjalan. Jadi dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita harus koreksi. Adakah
kehidupan kita yang masih menggantung, yang masih mengganjal untuk blessing Tuhan itu turun gitu. Tadi Bapak bilang sebenarnya Tuhan udah ingin memberkati kita anak-anaknya gitu, tapi nggak ada channelnya gitu. Jadi kalau nggak ada channelnya itu juga susah, nggak ada frekuensinya. Kalau kayak wifi nggak nyambung gitu ya. Nah kita juga sama. Di sini kita lihat bahwa Yakub itu kalau kita ada sejarahnya dia diberkati sekali. Ya setelah itu namanya berganti menjadi Israel. Tapi sebelum dia menjadi Israel bergumul itu dia ketemu dulu sama Esau. Jadi dia ada pemulihan dulu dengan masa lalu dia, walaupun dia sebenarnya tidak mau bertemu dengan Esau, tapi dia harus karena di sini Tuhan katakan di dalam Kejadian 33, ya. Nah, di sini di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 4 ya. Di sini saya bacakan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Jadi di sini dia bawa semua istrinya, budaknya, ternaknya, semua anak-anaknya yang dia dapatkan di Padan Aram di rumah Laban, dia bawa semua. Tapi di sini dia katakan ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Jadi dia sayang sama Rahel, jadi yang paling belakang yang dia tempatkan karena dia takut nanti Esau datang dengan 400 orang. Masa mau ketemu sama adik datang sama bawa pasukan 400 ribu, 400 orang ya. Jadi di sini si Yakub takut sekali. Dia gemetar. Dia sebenarnya nggak mau ketemu sama tokohnya ini, masih takut gitu, ya kan? Jadi dia masih gemetar. Tapi kita lihat di sini sebelum dia bertemu sama Esau, jadi di sini kita lihat bahwa di dalam kejadian 32, saudara kita buka kita masing-masing ya. Kejadian 32 Kejadian 33. Oh enggak, yang si aku takut sekali gitu. Nah, di sini Kejadian 32 ayat 3 ya saudara. Si Yakub kirim utusan dulu sebelum dia ketemu sama Esau ya. Jadi dia kirim utusan kepada Esau. Terus utusannya ini datang kembali kepada Yakub bahwa Esau itu udah menerima kabar dari dia. Sekarang Esau itu sedang mendatangi Yakub. Jadi Kejadian 32 ayat 7. Saya bacakan. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi sebelumnya dia kirim utusan dulu kepada pokoknya bahwa dia mau pulang, dia mau masuk kembali ke rumah ayahnya, ke tempat tinggal dia lahir. Di situ dia kirim utusan, terus si Esau jawab juga. Tapi utusan ini bilang bahwa Esau ini datang bukan sendiri aja, sama pasukan. Jadi si Yakub ini dengar berita itu, dengar kabar itu sangat takut dan sesak hatinya. Jadi orang yang gagal seperti Yakub pun bisa sangat takut ya, bisa sesak hati, bisa sampai dia kayak orang kalau orang sekarang bilang itu ya depresi lah gitu ya. Jadi kayak orang stres gitu, depresi. Nah di sini kita lihat bahwa memang untuk kita proses dalam pemulihan dengan orang yang mungkin pernah kita tipu atau kita mungkin ngutang sama dia, kita nggak melakukan
bayar utang atau kita mungkin bohong sama dia, kita nggak mengakui kebohongan kita, tergantung dari hal-hal apa yang masa lalu yang masih menggantung di dalam kehidupan kita. Ternyata kalau dia memang di sini udah bohong sama kakaknya, dia takut untuk minta maaf gitu, untuk ini karena kesalahan dia itu cukup fatal gitu kepada pokoknya. Nah, di dalam kehidupan kita juga kita harus ingat lagi. Mari kita introspeksi. Mungkin di dalam setiap apa yang kita lakukan, adakah udah masa lalu kita itu udah tidak ada hal yang mengganggu. Tapi kalau di sini kita harus berani untuk mengambil suatu sikap untuk pemulihan. Jadi untuk kita berani untuk melihat lagi ke belakang kehidupan kita, apa yang masih menggantung belum beres di hadapan Tuhan untuk kita bereskan, biar blessing itu kedepannya nggak ada halangan lagi. Karena cara Tuhan bekerja itu, Tuhan mau semuanya itu istilahnya beres step by step gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang mengganggu. Di sini kita lihat ketika dia sangat takut pun, Yakub harus mengambil sikap seperti itu, harus berdamai dengan pokoknya dulu sampai setelah itu dia bisa kembali lagi ke tanah kelahirannya itu. Nah, di sini kita mau belajar saudara kasih dalam nama Tuhan bagaimana dari tokoh Yakub ini ketika dia menghadapi proses-proses. Kita juga mau belajar di dalam setiap kehidupan kita juga mungkin ada proses-proses yang Tuhan kerjakan untuk kita menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan. Tapi dalam proses-proses itu memang gak enak, ya kan, sakit. Tapi kalau kita melalui proses-prosesnya seperti yang Mas Suliwan bilang, katakan step by step, ya bersama Tuhan, itu ada proses, ada berkat, dan juga ada visi. Di situ kita lihat bahwa Tuhan itu memproses kita. Kalau misalkan kita seperti anak, nggak dipukul terus, tapi dielus, disayang, dikasih makan, ya. Tapi kalau misalkan ada yang harus dikeraskan lagi, ya memang harus diomelin lagi, mungkin dibentak, apa. Tapi di situ ada lagi disayang, dielus. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberi hal-hal yang keras, hal-hal yang tidak baik, tapi di situ ada diimbangi juga dengan Tuhan kita itu Tuhan yang Bapak yang baik, Bapak yang mengerti gitu. Jadi di sini kita lihat ketika Yakub pun dia diproses, dia mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Dan ketika tiba saatnya dia untuk kembali untuk menggenapi janji Tuhan, itu dia juga diberikan kekuatan sehingga akhirnya Esau mau berdamai kembali dengan adiknya, sehingga di situ terjadi rekonsiliasi dan kita tahu bahwa akhirnya Yakub menjadi nama Israel berganti. Di situ kita lihat bahwa proses yang harus Yakub alami di dalam hidupnya itu diproses di tempat Laban, di padang Aram. Nah, mari kita lihat introspeksi lagi diri kita. Apakah kita sekarang ada di sini juga ini udah tanah perjanjian kita, atau kita mengalami proses-proses kembali? Nah, kita lihat bahwa kalau memang proses-proses Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, marilah kita mencari apa yang Tuhan inginkan proses ini terbentuk dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan proses itu, tapi kita juga mendapatkan apa yang Tuhan ingin blessing dalam kehidupan kita terjadi. Demikian Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tante Lina, luar biasa, kasih tepuk tangan dong BTW, ini guru sekolah minggunya Pastor Yuki loh ya. Saya tiba-tiba disuruh naik untuk menambahkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya percaya bahwa apapun kalau terjadi pemulihan antara kita dengan Tuhan, itu hasil di belakangnya pasti luar biasa, akan sangat memberkati. Jadi saya akan menambahkan sedikit saja. Kita buka di Kisah Laban ini dan Yakub itu di pasal sebentar saudara. Intinya gini, saya tolong dibantu yang ketika Laban melihat
Yakub dia berkata seperti ini, aku ini udah nggak terlalu kaya, terus makin hari makin kaya karena aku melihat ada Tuhan di hidupku. Itu di pasal berapa ya tadi? Saya cuma mau sharing kan, nanti kalau yang dapat tolong kasih tahu aku. Jadi gini, intinya kalau masa lalu kita yang seperti Tante Lina bilang terjadi banyak proses, dan misalnya kita dicurangi sama orang gitu ya kan, dan kita mencurangi orang, itu kan ada yang namanya apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan di dalam tengah proses kita mengenal Tuhan dengan baik, kita punya relationship dengan baik, maka segala kesalahan masa lalu kita yang harusnya karena kejahatan kita, karena our bad attitude, dan kita akan menuainya di masa depan. Tahu nggak saudara, Tuhan bisa tolong membalikan segala sesuatu menjadi baik buat kehidupan kita. Nah, yang saya pelajari dari yang tadi Tante Lina sharingkan tentang kehidupan Yakub, ada satu hal, bahwa orang yang mencurangi kita pun, kalau hidup kita ini benar di mana Tuhan, mereka akan melihat Tuhan di hidup kita, dan mereka akan berkata, wow, ketika gue curangin elu gitu ya kan, ketika gue berbuat nggak baik terhadap hidup lo, tapi ketika kamu terus belajar hidup di dalam Tuhan, ternyata hidupmu aku melihat Tuhan di situ. Jadi yang terpenting dalam pelajaran Yakub hari ini bahwa gini, orang lain juga pada akhirnya akan melihat siapa pribadi di belakang kita atau pribadi di depan kita. Mungkin our past gitu ya kan, our background itu gak baik banget sama seperti si Yakub. Tapi ketika kita bertemu Tuhan, bukan cuma Yakub yang dipulihkan, tapi orang yang mencurangi kita juga akan dipulihkan. Ada amin? Ada amin. Jadi saya belajar dari kisah Yakub hari ini bahwa kalau bertemu Tuhan udah yang pas bibit, kita berjalan bersama Tuhan di depannya. Mungkin kita mengalami kerugian yang banyak. Proses itu akan menjadikan kita dewasa. Proses itu akan menjadikan kita tekun mencari Tuhan. Dan percaya saudara, dalam proses kita melihat bagaimana tangan Tuhan benar-benar look after us. Dan kita akan merasa orang yang paling disayang sama Tuhan. Ada amin? Proses sampai hari ini mungkin yang sudah senior kayak Cilina itu kan berbeda dengan saya. Yang ya dibilang senior itu lah ya Ci. Enggak, belum senior banget gitu. Akan berbeda dibanding dengan Yohanes yang masih muda banget. Tapi satu hal yang saya percaya, apapun proses dalam hidupmu, itu akan membuat engkau akan terheran-heran dengan perbuatan tangan Tuhan. Seperti Yakub ketika mengalami Tuhan, orang lain melihat, wow, ada Tuhan di hidupmu. Wow, hartaku yang tadinya sedikit jadi besar banget. Karena Tuhan diberkati dengan keberadaan Yakub. Tapi hidupnya Yakub itu harus benar. Seperti tadi lagu yang hati yang baru, ini kan harus hati yang baru tahun ini ya. Kalau Tuhan bilang kita akan diubahkan menjadi seseorang yang mempunyai hati yang baru, berarti kan ada hati yang lama. Nah, between hati yang lama dengan hati yang baru kan ada proses, ya kan? Kita bisa nggak berjalan di dalam proses dengan terus penerimaan? Oh Tuhan, ini proses aku yang aku harus jalani gitu. Mengalami musibah, tetap datang kepada Tuhan. Oh ini proses aku. Ini bagian hidupku untuk berjalan di dalam prosesnya. Tetap setia, tetap teguh. Itu in between itu, nanti baru hati yang baru lahir gitu. Tapi kan Tuhan nggak pernah bilang aku akan memberikanmu brand new hati, kan nggak gitu. Tapi dibilang hati yang baru, berarti hati yang baru itu ada yang lama, yang hancur-hancuran gitu kan, yang nyebelin, gitu. Yang curang, culas. Saya ingat kisah Laban, ada cerita bilang gitu kan, apa yang kita tabur di masa lalu kita akan tuai itu. Kita juga nggak tahu ya background hidup kita seperti apa. Saya ingat berlama-lama tuh kalau Yuki punya background keluarganya tuh kejadian 30 itu. Ah iya, tolong bukan. Kejadian 30 itu. Tadi missing saya udah highlight. Kejadian 30. Iya, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukan upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jadi ketika itu Laban tuh benar-benar dicelikan matanya. Dia melihat, oh yang itu ternyata pribadi yang berbeda. Jadi ternyata orang kalau udah mengalami Tuhan, hidupnya dirubahkan,
Orang yang culas aja bisa melihat ada Tuhan di hidupmu. Makanya akhirnya Laban itu diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Dia sendiri menyadari bahwa ada Yakub di hidupnya. Ya udah pasti Yakub yang udah pulih ya. Yakub yang punya hati yang baru, bukannya Yakub yang lama. Saya rasa kalau Yakub yang lama yang ada di situ, itu Laban sama aja sama Yakub, pasti gontok-gontokan, pasti berantem mulu kerjanya, pasti nggak jadi berkat buat Yakub dan isi rumahnya. Tapi hari itu dari mulut Laban keluar perkataan seperti itu. Aku melihatnya Tuhan di hidupmu, karena Tuhan di hidupmu lah yang memulihkan semua keadaanmu. Katakan seperti itu. Jadi saudara, gak banyak yang saya mau tambahin, karena Cirina udah luar biasa. Tepuk tangan dong. Saya undang semua yang bermain musik. Kita mau, mungkin ada yang mau ditambahkan kembali pas Iwan. Udah tetap setia gitu ya kan. Di tempat ini saya percaya banyak murid-murid Tuhan yang akan terus dibangkitkan untuk menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa di akhir zaman. Ya, jadi tetap setia di dalam menjadi murid. Kenangkan semua perlengkapannya untuk berjalan terus bersama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan, orang akan banyak melihat Tuhan di dalam hidup kita. Boleh kan tertarik? Amin. Saudara, kita mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin hidup kita hari-hari ini juga ada yang struggling dengan segala permasalahannya. Kemarin kita di CD anak muda kita sharing firman Tuhan satu persatu selama seminggu apa sih yang kalian dapat. Itu memberkati saya luar biasa sekali anak-anak gitu ya kan. Bagaimana melihat mereka semua berjalan di dalam firman Tuhan setiap minggunya. Mungkin struggling ada bermacam-macam, tapi luar biasa tetap berjalan terus. Whatever is there, mereka gak lihat tuh di belakang gitu loh. Yang mereka lihat di depan, aku harus terus maju di dalam Tuhan. Aku harus terus menjadi berkat buat lingkunganku. Aku harus terus menjadi murid-murid yang terlatih buat memberitakan firman Tuhan di akhir zaman. Saudara, keadaan gak makin baik itu adalah firman Tuhan. Tapi kita harus melatih hidup kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, untuk menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini terus kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa belajar terus dari seorang pribadi yang bernama Yakub. Mau jadi terang, mau
tidak sesuai. Mungkin posisi itu kita ada di saat-saat sekarang, kita nggak ngerti, tapi percaya bahwa Tuhan selalu punya yang terbaik, dan percaya bahwa kesetiaan itu penting dalam berjalan bersama Tuhan. Kesetiaan itu penting untuk mengikuti Dia day by day. Makin hari kita akan jadi makin strong karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Jika itu kamu yang hari-hari ini merasa dirugikan, yang merasa Tuhan gak ada di hidup aku hari ini, Tuhan di mana engkau, aku butuh pertolongan, kayaknya pertolongan gak pernah sampai di dalam hidupmu, angkat hatimu dan berdoa. Tuhan, kamu berdoa Tuhan buat hari-hari ini anak-anakmu yang mungkin mereka sedang dalam posisi Tuhan, sedang dicurangi, sedang gak ngerti apapun dalam hidupnya hari-hari ini. Hamba berdoa ya Bapak, Roh Kudus yang terjadi Tuhan, bahkan hati mereka ya Bapak yang hari-hari mengalami kecurangan Tuhan, mungkin dengan bosnya Tuhan, dengan siapapun itu, mungkin dengan orang lain ya Bapak, dengan saudara sendiri, engkau mengundang suatu kemarahan yang luar biasa, bahwa kemarahan kepada Tuhan, Dia yang akan datang dan akan membawa healing buat hidupmu, karena Dia sumber healing kita, karena Dia sumber sukacita kita, Dia sumber damai sejahtera kita. Ketika kita berkata Tuhan tolong aku, maka damai sejahtera itu akan turun ke atas hidupmu, dan percaya bahwa engkau akan bangun dengan sukacita yang sangat luar biasa, dan engkau akan belajar menjadi pribadi yang memaafkan masa lalu, memaafkan orang yang jahat atas hidupmu, dan percaya Tuhan itu benar-benar akan memegang. Dikatakan Tuhan itu seperti Saul yang gak akan kemana-mana. Kita yang mungkin banyak kemana-mana, tapi Tuhan tetap di situ dan Dia memegang terus hidupmu. Dan katakan Tuhan, biar Engkau yang berperan atas hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk anak-anakmu yang sekarang banyak melihat perkara-perkara besar dalam hidupnya. Mungkin mereka berkata bahwa Tuhan, aku gak mampu untuk melakukan ini. Engkau mungkin berjalan di dalam obedience, tapi di satu sisi Engkau berkata, Tuhan aku gak mampu, aku akan lepaskan semuanya. Saya mau berdoa buat hidupmu, biar Engkau dikuatkan. Berjalan bersama Tuhan itu, Tuhan gak pernah janji untuk semuanya dapat, tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertaimu kemanapun kau kakimu melangkah. Asal ada Tuhan itu cukup, asal ada Tuhan itu cukup. Ya aku berjalan bersama Tuhan sampai Dia diberkati, sampai Dia menjadi Israel, karena itu ada Tuhan atas hidupnya. Sampai pemulihan terjadi itu karena ada Tuhan atas hidupnya. Sampai orang lain melihat bahwa karena Yakub aku menjadi kaya itu karena ada Tuhan atas hidupnya. Tuhan, saudara, kita dipanggil untuk menjadi alatnya di akhir zaman ini, dan percayalah kalau ada Tuhan, kita akan setia sampai akhir. Sampai Tuhan datang memanggil kita, kita akan setia. Berpeganglah pada Tuhan Allah kita, dan ini akan membuat kita menjadi kuat. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan sore hari ini selanjutnya dalam tangan. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara dulu. Terima kasih untuk Sherina dan sharing firman Tuhan. Jadi berkat buat kita semua. Ayo semangat. Kalau deg-degan kita deg-degan bareng, benar ya? Tadi Sherina batu-batu yang deg-degan saya. Jadi biar kita deg-degan bersama, yang penting kita belajar untuk bersama. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kita hasilkan kita persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan yang lainnya kita bawa dengan hati yang bersukacita. Untuk cara transfer kita ada link kirimkan ke katanya Jeffrey punya itu juga boleh. Tapi kalau mau ke gereja di sini ya. DSP 082332 nomor 8359400914. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, terutama juga berkat finansial. Kami juga mau Tuhan, hati kami melekat kepadamu. Kami membawa persembahan kami, Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau berkati gereja-Mu ini dalam mengelolanya Tuhan, biar semakin menjadi berkat juga bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Jadi berkat. Jadi
penuhi hidupnya dengan sukacita ilahi, sukacita Tuhan yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kemanapun dia pergi.